Selamat sore, ini VT343. Jadi perkembangan terakhir itu adalah pada zaman dulu, zaman era Soekarno itu inflasi 650%. Kemudian zaman Soeharto, inflasi itu turun jadi 20% hingga 10%. Nah terakhir itu naik 600% lagi. Lalu ganti Habibie. Nah demikian juga, jadi setiap penggantian presiden itu terjadi gejolak dan tantangan tersendiri. Bagaimana dengan Jokowi? Nah Jokowi itu dia mendapatkan utang dari Cina itu 500 billion ya, atau 8.000 triliun. Apa yang terjadi? Pembukuannya itu nggak ada. Jadi Indonesia itu punya 3 buku. Satu buku pertama itu adalah buku sumbangan, hibah, bantuan, seperti misalnya kemarin itu Bill Gates itu kita dapat dana itu, dana bantuan. Yang kedua adalah dana APBN, yang ketiga adalah dana yang nggak genah. Itulah yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, oleh karena itu, karena Jokowi itu duitnya berserakan ya, jadi mereka punya geng Solo namanya. Nah, mereka itu yang pegang duit. Jadi apa yang terjadi? Ya, kemarin itu duitnya itu digunakan untuk mengangkat Pangkogap Wilhan. Ya, ternyata batal. Jadi bagaimana sih Indonesia itu kondisinya? Anda bayangkan ya, ini bukan Indonesia. Anda bayangkan ini Somalia, atau Burkina Faso, atau Niger, atau Mali. Ya, pejabatnya korup, presidennya korup, ya seperti Jokowi. Nah, menteri-menterinya korup, ya seperti Wahyu Trenggono, Bahlil. Nah, itu bagaimana cara benerinnya? Ya, oleh karena itu yang digerakkan itu adalah TNI. Kalau ibarat TNI itu adalah sel darah ya, TNI itu adalah sel darah putih. Itu yang menjadi antibodi, artinya kesehatan badan kita itu dilakukan diberantas oleh sel darah putih yang bernama TNI. Nah, oleh karena itu, pada waktu TNI itu memutuskan untuk jaga Kejaksaan Agung dan seluruh kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi, itu ya orang nggak berdaya. Sebab kalau apa? Sebab kalau jaksa itu menggeledah rumahnya Muhammad Risa Khalid, dia bawa 30 orang satu peleton angkatan laut. Oleh karena itu, sekarang ini ya terjadi antibodi pemberantasan kejahatan, termasuk kejahatan korupsi Jokowi. Nah, Prabowo itu dalam persimpangannya, karena apa? Karena katanya dia dijanjikan utang Cina yang 500 billion tadi, 8.000 triliun. Tapi ternyata ya keburu kepergok Amerika dan modusnya itu transfer dana-dana Jokowi itu lewat GPN. Diblokir. Jadi GPN itu nggak jalan sekarang. Oleh karena itu, seperti kata Muhaimin Iskandar, dana bansos itu katanya ada 500 triliun, itu cuma program hantu. Oleh karena itu, sekarang itu kondisi Prabowo itu betapa jelimetnya ya. Di satu pihak beberapa orang itu minta dana ke Solo, lalu ada pesanan ini. Karena harus ada PSN Rempang, sehingga Pangkogap Wilhan itu karena nggak mau mengamankan PSN Rempang, digantilah dengan Laksda Hersan. Dia itu ajudannya Jokowi. Ternyata keburu TNI-nya nggak mau, batal lagi. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah, pada waktu
menteri-menteri itu, Menteri Perhubungan, Menteri PU itu bertanya kepada Jokowi mengenai masalah bayar cicilan kereta cepat itu, katakanlah cicilan kereta cepat itu 2 triliun sebulan ya, itu ditagih karena nunggak, ya kan? Nah, waktu disuruh oleh Jokowi misalnya ya, disuruh bikin PSN di Walini, suruh aguan. Nah, itu jadi dilema lagi gitu loh. Apakah mau Menteri Perhubungan itu memberi lisensi untuk stasiun di Walini untuk diberikan kepada aguan? Nanti kasusnya sama seperti Rempang lagi. Ya, TNI-nya nggak mau. Nah, sekarang Menteri Budi Ari, Wahyu Trenggono, Wi Haji, Budi Gunadi Sadikin, Zulkifli Hasan. Bahlil Lahadalia, mereka nungguin anggaran Solo. Tapi transaksinya macet karena apa? Kartu kreditnya mereka itu pakai GPN. Mati. Jadi sekarang itu seperti kereta itu seperti kereta jeglek. Jeglek itu artinya kereta itu turun rel. Dia nggak bisa jalan, maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Itulah yang terjadi sekarang.